semua, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, kami dari Trisakti School of Management jurusan akuntansi, kelompok 1 dari mata kuliah Intermediate Accounting 2 akan membahas PSAK 50 mengenai penyajian instrumen keuangan yang beranggotakan Angelica, Stephanie, Steven, saya sendiri Siska, dan Andre. Yang pertama, saya akan membahas perbedaan PSAK 50 dengan IFRS. Si PSAK 50 ini hampir mengadopsi seluruh IAS 32, hanya saja ada yang dikecualikan, yaitu tanggal efektif dan ketentuan transisi yang tidak relevan, di mana paragraf-paragraf tersebut adalah yang pertama IAS 32 paragraf 96, yang kedua IAS 32 paragraf 96 sampai 97F, yang ketiga IAS 32 paragraf 97G sampai 97O, dan yang terakhir IAS 32 paragraf 99 dan 100. Selanjutnya, apa sih instrumen keuangan itu? Instrumen keuangan ini adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Kemudian, apa sih tujuan dari PSAK 50 ini? Tujuannya yaitu untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas, saling hapus aset keuangan, dan liabilitas keuangan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan pokok bahasan kita hari ini, di mana yang pertama ada liabilitas dan ekuitas, yang kedua ada instrumen keuangan majemuk, yang ketiga ada saham treasury, yang keempat ada bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan, dan yang terakhir ada saling hapus. Saya akan membahas liabilitas dan ekuitas. Penyajian liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada liabilitas keuangan, di mana liabilitas keuangan ini memiliki kewajiban kontraktual, yaitu berkewajiban menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas, misalnya seperti obligasi, di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan juga mempertukarkan aset atau liabilitas keuangan dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Kemudian, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, di mana instrumen tersebut merupakan non-derivatif dan derivatif. Yang kedua yaitu instrumen ekuitas, di mana instrumen ekuitas ini tidak memiliki kewajiban kontraktual. Kenapa? Karena instrumen keuangan itu dapat dikatakan instrumen ekuitas jika instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual. Dan juga sama seperti instrumen liabilitas, di mana kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, di mana instrumen tersebut merupakan non-derivatif dan derivatif. Selanjutnya, ada contoh instrumen keuangan yang mencerminkan hak kontraktual. Yang pertama, ada piutang usaha dan utang usaha. Yang kedua, ada wesel tagih dan wesel bayar. Yang ketiga, ada pinjaman yang diberikan dan pinjaman yang diterima. Yang keempat, ada piutang obligasi dan utang obligasi. Dan yang terakhir, ada instrumen utang perpetual. Kemudian ada juga instrumen yang memiliki opsi fitur jual, di mana instrumen ini itu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau keuangan lain secara otomatis menjual kepada penerbit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Angelika. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini kita masuk ke dalam instrumen keuangan majemuk, di mana di PSAK 50 ini penekanannya pada sudut pandang si penerbit instrumen keuangan ini. Dan kalau mau dilihat dari sudut pandangnya si pemegang instrumen, itu ada di PSAK 55. Oke? Nah, instrumen keuangan majemuk ini merupakan instrumen yang memiliki komponen liabilitas dan juga komponen ekuitas. Contohnya seperti obligasi konversi, di mana dia itu kan merupakan obligasi yang merupakan bagian liabilitas karena di dalamnya itu merupakan terdapat perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya, sementara dia juga merupakan komponen ekuitas karena dia itu memberikan opsi bagi pemegangnya untuk mengkonversikannya itu ke instrumen ekuitasnya, seperti saham biasa, kayak gitu. Nah, PSAK 50 mensyaratkan bagi penerbit instrumen keuangan majemuk untuk memisahkan atau menyajikan secara terpisah komponen liabilitas dan juga komponen ekuitasnya. Nah, lalu untuk penyajian di laporannya itu angkanya berapa aja? Jadi, kita akan mencari nilai komponen liabilitas dan juga komponen ekuitasnya, di mana nanti akan diketahui fair value atau nilai wajar dari instrumen secara keseluruhan,
Dan kita juga harus menghitung nilai komponen liabilitas, di mana kita akan menghitungnya dengan mencari present value atau nilai kini dari serangkaian arus kas masa depan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kalau misalnya dia ada obligasi konversi, maka kita akan menghitung present value pokok dan juga present value dari bunga yang dibayarkan per periodenya itu. Nah, lalu untuk mencari nilai komponen ekuitasnya bisa kita cari dengan cara menselisihkan nilai wajar instrumen tersebut dengan nilai komponen liabilitasnya. Dalam PSAK 50, dilarang atau tidak diperbolehkan bagi entitas untuk mengubah klasifikasi komponen liabilitas dan ekuitas dari instrumen yang dapat dikonversi tersebut akibat adanya perubahan kemungkinan bahwa opsi konversi tersebut akan dilaksanakan. Ya misalnya si penerbit obligasi konversi tahu nih kalau pemegangnya pasti bakal nukerin ke saham biasa, udahlah langsung kita catat aja ke bagian ekuitas sepenuhnya. Nah, itu nggak boleh ya. Selama itu belum dikonversiin, instrumen keuangan majemuk harus disajikan secara terpisah tuh antara komponen liabilitas dan juga komponen ekuitasnya. Oh iya, di PSAK 50 juga memperbolehkan nih kalau entitas ingin mengubah persyaratan instrumen untuk mendorong konversi dini. Maksudnya apa? Misalnya kayak si perusahaan yang menerbitkan obligasi konversi. Nah, dia ingin nih si pemegangnya ini cepat-cepat konversiin ke saham biasanya. Nah, dia bisa memberikan imbalan. Imbalannya itu bisa aja kayak dia mengubah conversion price dari yang awalnya satu lembar obligasi misalnya boleh nukerin 10 lembar saham. Jadi, satu lembar obligasi itu boleh nukerin 12 lembar saham. Nah, imbalan yang diberikan entitas untuk konversi dini ini akan dilaporkan atau dicatat sebagai kerugian dalam laporan laba rugi gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke contoh nyata penyajian instrumen keuangan majemuk di Indonesia. Di sini saya ambil dari PT Anabatik Teknologi. Bisa dilihat di bagian liabilitas jangka panjangnya, itu ada obligasi konversi ya. Lalu kita lihat di section ekuitasnya, itu ada kata-kata atau bagian yang namanya komponen ekuitas pada obligasi konversi. Nah, berarti ini sesuai ya dengan pernyataan PSAK 50 mengenai instrumen keuangan majemuk. Nah, lalu bagaimana dengan yang di luar negeri? Kalau yang di luar negeri itu kan dia nggak pakai PSAK 50. Di sini saya mengambil perusahaan yang di luar negeri ini yang menerapkan IFRS atau IAS 32 bernama China Minsheng Banking Corp. Ini saya ambil dari laporan tahunan 2013 di mana dia punya obligasi konversi. Dan kalau kita lihat notes-nya, itu dia menyajikan juga nih secara terpisah antara komponen liabilitas dan juga komponen ekuitasnya. Jadi seperti yang udah dimention tadi, kalau PSAK 50 ini hampir mengadopsi seluruh yang ada di IFRS atau IAS 32. Emang hanya ada sebagian aja yang nggak diadopsi seperti tanggal efektif dan lain-lain karena dianggap kurang relevan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas saham treasury. Perkenalkan, nama saya Andri Wijaya dengan NIM 2019-598. Di saham treasury ada 4 poin penting. Yang pertama, entitas mendapatkan kembali instrumen ekuitasnya. Yang kedua, bersifat sebagai pengurang ekuitas. Ketiga, tidak disajikan dalam laporan laba atau rugi apabila keuntungan atau kerugian yang muncul dari pembelian, penjualan, penerbitan, dan pembatalan instrumen ekuitas entitas. Dan yang terakhir, keempat, disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan laporan keuangan apabila nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Stefani, saya akan menjelaskan tentang bunga dividen kerugian dan keuntungan. Bunga dividen kerugian dan keuntungan merupakan liabilitas keuangan yang diakui sebagai pendapatan atau yang diakui sebagai beban dalam laba rugi. Distribusi bunga dividen kerugian dan keuntungan kepada pemegang saham diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Dan dalam pembayaran dividen sepenuhnya diakui sebagai liabilitas atau diakui sebagai beban sebagaimana pembayaran bunga atas obligasi. Di sini yang berkaitan tentang kerugian atau keuntungan adalah penebusan atau pembiayaan kembali instrumen ekuitas diakui sebagai perubahan ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang terkait dengan penebusan atau pembiayaan kembali liabilitas keuangan diakui dalam laba rugi.
seperti gain or loss bond redemption yang disajikan dalam laporan laba rugi. Dan yang diakui sebagai perubahan ekuitas itu seperti share premium treasury yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya itu ada biaya transaksi yang timbul dari ekuitas, maka akan dicatat sebagai pengurang ekuitas. Biayanya itu seperti fee pendaftaran, biaya percetakan, biaya materai, biaya penasihat hukum, akuntan, dan lain-lain. Yang pada intinya biaya-biaya tersebut adalah biaya inkremental yang dapat didistribusikan secara langsung. Kalau biaya yang tidak dapat didistribusikan secara langsung itu maka akan diakui sebagai beban. Kemudian ada biaya transaksi atas instrumen keuangan majemuk, maka akan dialokasikan secara proporsional pada komponen liabilitas dan komponen ekuitasnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saling hapus itu adalah aset keuangan, liabilitas keuangan, saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika yang pertama, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut. Yang kedua, berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Nah, kondisi yang diterapkan dari saling hapus ini umumnya tidak dapat dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat jika yang pertama, beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal. Yang kedua, aset keuangan dan liabilitas keuangan timbul dari instrumen keuangan dengan eksposur risiko utama yang sama. Yang ketiga, aset keuangan atau aset lain dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas keuangan yang bersifat non-recourse. Yang keempat, aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam wali amanat untuk keperluan pelunasan kewajiban tanpa aset keuangan tersebut diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban. Dan yang kelima, kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan kerugian diperkirakan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga dengan klaim kontrak asuransi. Nah, untuk memenuhi kriteria saling hapus, entitas saat ini harus memiliki hal yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus. Ini berarti bahwa hak saling hapus yang pertama harus tidak kontingensi atas peristiwa di masa depan atau tidak boleh berhubungan atas peristiwa di masa depan. Nah, yang kedua harus dapat dipaksakan secara hukum terhadap seluruh keadaan. Contohnya sebagai berikut: situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan, dan yang ketiga peristiwa kepahilitan atau kebangkrutan dari suatu perusahaan. Nah, dalam saling hapus ini kriteria bahwa entitas memiliki intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan. Yang pertama, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memenuhi syarat untuk saling hapus harus disampingkan pada saat yang bersamaan untuk dilakukan pemrosesan. Yang kedua, setelah aset keuangan dan liabilitas keuangan disampaikan untuk diproses, para pihak berkomitmen untuk memenuhi kewajiban penyelesaian. Yang ketiga, tidak ada potensi arus kas yang timbul dari aset dan liabilitas untuk berubah. Yang keempat, aset dan liabilitas yang diagunkan dengan efek akan diselesaikan dengan pengalihan efek atau sistem sejenis. Yang kelima, setiap transaksi yang gagal sebagaimana diuraikan dalam yang poin sebelumnya akan disampaikan kembali untuk diproses sampai transaksi yang gagal tersebut diselesaikan. Dan yang terakhir, pada tanggal penyelesaian untuk setiap pihak dan dapat dipastikan bahwa fasilitas kredit intraday akan dipertimbangkan jika akan digunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.